Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alen Rustan Priyoga dari Universitas Garut, Fakultas FPIK, Program Studi Penjas, kelas Penjas B semester 2. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semesta alam, telah memberikan segenap limpah rahmat serta karunia-Nya. Sehingga kali ini kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Tak lupa sholawat serta salam saya aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena atas tuntunannya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih berada dalam jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan membahas sedikit tentang wabah virus corona atau COVID-19. Wabah penyakit virus corona atau COVID-19 kini menjadi realitas sosial yang harus dihadapi masyarakat dunia, khususnya bagi bangsa negara Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa dengan beredarnya virus corona yang telah menyebar ke negara kita, negara Indonesia, berdampak pada sikap masyarakat yang menjadi lebih overprotektif terhadap lingkungan sekitarnya dan juga berdampak pada manusia untuk bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Saya berdoa di sini semoga wabah virus corona atau COVID-19 cepat usai dan kita bisa beraktivitas kembali dan seperti biasanya lagi. Baik, sekarang kita masuk ke materi tentang etika bergaul dalam Islam. Ya, etika bergaul dalam Islam. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain. Istilah dari pergaulan sendiri berarti kegiatan manusia untuk membaur bersama manusia lainnya dan berinteraksi dengan satu sama lain. Dalam Islam, pergaulan diatur sedemikian mungkin sehingga dihindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan dan berasal dari berbagai suku yang berbeda. Dan Allah menghendaki manusia untuk saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal dan mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal." Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam agama Islam, ada beberapa menyangkut pergaulan yang harus kita ketahui, yaitu dengan siapa kita bergaul dan bagaimana caranya kita bergaul. Pergaulan yang kita harus ketahui itu ada tiga macam pergaulan. Dan yang pertama adalah pergaulan dengan teman sebaya. Pergaulan dengan teman sebaya atau karib adalah orang-orang atau teman yang usianya tidak terlalu jauh dari kita, baik sama maupun lebih muda. Adapun dalam hal bergaul dengan teman sebaya, kita harus senantiasa berbuat baik dan mengutamakan akhlak yang mulia. Dan yang kedua, pergaulan dengan orang yang lebih tua. Dalam Islam senantiasa mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang yang lebih tua dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Dan dalam menghormati orang yang lebih tua dari kita ada beberapa hal yang saya mau jelaskan. Yang pertama, menghormati mereka dengan sepenuh hati dan senantiasa mengikuti nasihat mereka dalam hal kebaikan selagi itu benar. Mencontoh tingkah laku mereka yang baik dan menjadikan pelajaran. Kemudian
memberi salam setiap kali bertemu. Nah, itu memberi salam itu wajib ya. Dan senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut dan sehingga sopan santun. Tidak berkata kasar kepada orang yang lebih tua, dan senantiasa mendoakan terutama jika mereka ada orang tua atau saudara kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pergaulan dengan lawan jenis. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan dan tak kalah penting dari pergaulan Islam adalah tata cara bagaimana bergaul dengan lawan jenis. Islam sendiri mengatur pola hubungan antara pria dan wanita, serta memisahkan keduanya sesuai dengan syariat yang berlaku. Adapun di sini hal-hal yang kita ketahui dan pegang dengan teguh mengucap hal-hal berikut. Yang pertama, menghindari berkhaulat atau berdua-duaan seperti halnya dalam berpacaran, apalagi kita sampai memiliki hubungan pacaran beda agama. Dikhawatirkan jika berkhaulat tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina atau lain sebagainya. Dalam hadis mengatakan, jauhilah berkhaulat dengan perempuan demi Allah Subhanahu wa taala, yang diriku berada dalam Islam, engguannya tidaklah berkhaulat dengan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sehingga setan akan masuk di antara kita. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian tidak memandang lawan jenis. Syahwat atau pandangan nafsu, menghindari mereka yang memandang lawan jenis, seperti contohnya ketika kita lagi berduaan dengan seorang perempuan, kita memandang mata mereka, kita sekali lagi nafsu tidak boleh itu. Seharusnya kita menjauhi hal-hal yang seperti itu. Kemudian menghindari jabat tangan dengan lawan jenis kecuali mahram atau jabat tangan dengan suami istri. Selanjutnya menutup aurat kita ya sebagai perempuan atau sebagai laki-laki jika bertemu dengan lawan jenis sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat kemaluan seorang laki-laki lain. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh melihat kemaluan perempuan lain. Dan tidak bolehlah seorang laki-laki berselimut dengan lelaki dalam satu selimut baju. Begitu juga dengan seorang perempuan. Seorang perempuan tidak boleh berselimut dengan sesama perempuan dalam selimut baju. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hendaknya kita menghindari perbuatan yang menjerumus kepada zina seperti bersentuhan, berpelukan, berciuman, berpegangan tangan, apalagi sampai berbuat dan melakukan zina. Itu tidak boleh dalam Islam. Karena akan mendatangkan bencana seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya. Sesuai dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, saya di sini memperingati supaya kita tetap berada dalam jalan Allah SWT dan tetap dalam ridho Allah SWT, senantiasa menjaga jarak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Ya, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia takkan punya pilihan selain mengikutimu. Demikian penjelasan dan tausiah dari saya tentang etika bergaul dalam Islam.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan semoga juga bermanfaat bagi kita untuk sekarang dan masa kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.